Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Kamis Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah subuh insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Nasir Hasan LCMA. Kepada Ustaz kami bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang dosa-dosa besar yang tercatat melalui kitab Az-Zawajir. Di pertemuan yang lalu, salah satu dosa besar yaitu mereka yang memperkenalkan amalan yang buruk dan diikuti oleh orang lain, walaupun amal itu pada dasarnya mendapatkan status hukum makruh, tapi di saat diulang-ulang dan diikuti menjadi gaya hidup, maka orang yang memperkenalkan tersebut akan mendapatkan imbalan dosa terus-menerus atau dosa jariah. Maka berhati-hatilah kepada mereka atau menjadi orang yang pertama sekali memperkenalkan keburukan. Baik, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan, yaitu dosa besar berikutnya adalah tarkus sunnah, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Nah, perlu dipahami lebih dahulu bahasa sunnah itu kadang-kadang sering kita diajarkan dengan definisi apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, definisi ini sebenarnya adalah definisi dari hukum taklifi, yaitu hukum yang bersangkutan dengan amal manusia berupa wajib, sunnah atau mustahab. Lebih sering disebut mustahab. Jadi wajib, mustahab, haram, makruh dan mubah. Nah, dari situ definisi itu keluar. Jadi orang begitu disebutkan sunnah, maka yang terbayang adalah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Maka aneh kalau kita kembali ke definisi itu, kenapa bisa menjadi dosa? Nah, disinilah kita perlu fahami bahwa ketika disebutkan sunnatun, berasal dari bahasa sanna, sunnu, itu sebenarnya adalah ma sudira 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam
apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaulan, baik berupa perkataan, atau fi'lan ataupun perbuatan, atau taqriran ataupun pengakuan Nabi, atau hammiyatan ataupun keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan bahasa sunnah. Jadi yang menjadi dosa besar adalah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, bahkan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja melawan Nabi dari semua sisi. Nah, lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Kalau lawan daripada mustahab, yang dalam definisi usul fiqh tadi, itu adalah makruh. Jadi kalau orang meninggalkan yang mustahab, maka hukumnya hanya mencapai kemakruhan kalau ditinggalkan dengan sengaja dan berketerusan, hanya mencapai kemakruhan. Dan itu pun definisi itu tidak salah, cuma salah orang memahaminya saja. Kalau definisi mustahab tadi apabila ditinggalkan, apabila dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, ini dipahami oleh banyak orang berarti kalau tidak melakukan hal-hal yang mustahab, yang sunnah dalam bahasa kita, berarti tidak mengapa. Apakah engkau puasa Senin Kamis? Tidak. Kan tidak mengapa, itu kan cuma sunnah. Maka orang meninggalkan puasa Senin Kamis. Apakah engkau salat tarawih? Tidak, itu kan cuma sunnah. Lalu orang mulai meninggalkan salat tarawih, orang tinggalkan salat witir. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara wajib untukku, faraid alayya dan tatawwu alaikum, menjadi sunnah bagimu, yaitu salah satunya adalah witir. Lalu orang mengatakan bagi kita sunnah, berarti tidak mengapa. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Gaya hidup meninggalkan semua yang sunnah-sunnah, meninggalkan semua yang mustahab-mustahab. Jadi kita lebih menyebutkan kalimat mustahab ini kepada sunnah. Makanya kita kadang-kadang kebingungan sendiri, mana yang sunnah, yang dimaksud meninggalkan sunnah itu berdosa. Jadi begitulah keadaan manusia. Dia tidak salat sunnah qabliyah, dia tidak salat sunnah ba'diyah, dia tidak banyak sedekah, dia tidak melakukan apapun yang dianggap tidak berdosa. Padahal dengan tidak melakukan itu, dia bukan hanya tidak berdosa, tapi sebenarnya sedang jatuh di dalam kerugian. Rugi besar orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mustahab di samping kewajibannya. Yang wajib itu cuma rukun Islam. Tapi lihatlah bagaimana fungsinya orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang mustahab ini. Ketika dia mendirikan salat tahajud walaupun tidak wajib, Allah janjikan sebuah keutamaan dan banyak keutamaan. Ketika dia menjaga salat-salat qabliyah dan ba'diyah yang dimuakkadkan oleh Nabi SAW, maka dijamin dia akan dibangunkan rumah untuknya di dalam surga. Ketika dia bersedekah walaupun sebiji tamar, ikhlas karena Allah, maka itu pun bisa menghalanginya dari api neraka. Maka hal-hal yang seperti itu merugi bagi mereka yang tidak melakukannya. Maka aneh gaya hidup orang yang dilakukan hanya yang wajib. Ada yang datang ke masjid tidak salat qabliyah, duduk di dinding masjid menunggu imam muncul di mihrab. Kemudian setelah salat ada ba'diyah, dia juga tidak lakukan karena dalam pikiran sudah duluan ditanamkan tidak mengapa, tidak berdosa, santai saja, tidak berdosa. Nah, padahal merugi. Baik, jawab maka Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa mustahab yang kita hari ini memakainya dengan sering dengan bahasa sunnah.
Tapi yang dimaksud di sini adalah definisi sunnah secara umum, meninggalkan melawan Nabi SAW. Dan ini biasanya aplikasinya tercipta amalan-amalan yang tidak pernah dituntun oleh Nabi SAW. Perbuatan ini lebih sering kita mendengarkan kalimat bid'atun, atau menemukan sesuatu yang baru. Allah kadang-kadang menyebutkan dirinya badi'us samawati wal ard. Allah lah yang membadi'. Apa itu badi'? Menemukan yang baru. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi sebelum Allah menciptakannya. Maka kalimat bada' itu menciptakan sesuatu yang belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Bid'ah ini hanya berlaku pada urusan ibadah, tidak berlaku pada selain urusan yang menyangkut ibadah. Jadi kalau penemuan teknologi itu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan dengan maksud melecehkan, kalau memang tidak boleh ada bid'ah, kenapa orang hari ini harus pakai mic? Bukankah mic itu juga bid'ah? Nah, ini kiasannya salah. Karena mic ini tidak ada sangkut paut dengan urusan ibadah. Dia hanya wasilah menuju ibadah. Maka tidak bisa membid'ahkan mic, tidak bisa membid'ahkan penampuan lampu, tidak bisa membid'ahkan keramik. Karena di masa Nabi tidak ada keramik, maka salatlah di atas pasir dan batu. Itu hal-hal begitu salah mengkiaskan. Bid'ah itu hanya berlaku pada urusan-urusan ibadah, yaitu memperbaharui ibadah yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan, tidak ada dalil sama sekali. Itu baru jatuh ke dalam bid'ah. Dan itu dianggap melawan Nabi. Menciptakan salat dengan gaya baru, melawan Nabi. Menciptakan puasa dengan gaya baru, melawan Nabi. Dan efeknya jemaah melakukan Allah sudah dipastikan. Beberapa hadis Nabi SAW melaknat para pelaku bid'ah, melaknat. Sampai ada hadis yang menyebutkan nanti semua umat Nabi diizinkan pertama sekali mencicipi telaga Al-Kautsar. Lalu ada orang yang diusir ketika dia mendekat ke telaga Al-Kautsar, diusir oleh malaikat. Rasulullah lalu berkata, bukankah dia juga umatku? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, anta la tadri, engkau tidak tahu wahai Rasul. Mereka ini ahdatsu ba'dak, mereka ini memperbaharui syariatmu, mereka ini memperbaharui ajaranmu setelah engkau meninggal dunia. Langsung ditahan oleh malaikat, tidak boleh mendekat ke telaga Al-Kautsar. Dan belum lagi banyak ayat, banyak hadis yang mencela perbuatan bid'ah dan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah. Karena ini dianggap memperbaharui apa yang tidak diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Selama itu tidak berdalil, selama itu tidak ada contoh, dan tidak ada sesuatu yang baik bagi manusia. Yang ada hanya kesyirikan, yang ada hanya kerusakan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Zaman semakin berkembang, teknologi berkembang, manusia semakin maju, berbagai macam penemuan ditemukan. Tidak perlu jadi bahan pikiran kita merasa diri bahwa kita harus hidup seperti di zaman Nabi, harus naik unta. Tidak perlu berpikiran seperti itu, karena toh tidak akan jatuh ke dalam bid'ah. Tapi berhati-hatilah di saat kita merenovasi, berkreasi dalam urusan ibadah, lalu menciptakan sesuatu yang Nabi tidak pernah mencontohkannya. Cuma sebagai catatan, karena semakin jauh umat dari Rasulullah SAW, maka permasalahan hukum berkembang. Permasalahan hukum berkembang karena setiap umat berada di daerah yang punya masalah masing-masing. Di saat seperti itu kadang-kadang muncul status hukum dari hasil ijtihadnya para ulama. Selama itu masih berdalil, maka
itu tidak disebut bid'ah. Karena semakin jauh dari Nabi, maka hadis bisa sampai kepada satu ulama, belum tentu sampai ke ulama yang lain. Ada yang sama-sama sampai, tetapi bisa terjadi beda cara pandang melihat derajat hadis. Menurut Imam Hanafi ini sahih, menurut imam lain ini tidak sahih. Dan ini bisa saja terjadi. Menurut Imam Syafi'i, setelah mencuci telinga, setelah mencuci kepala, itu disuruh ambil air yang baru untuk mencuci telinga. Menurut Imam Hanbali, dari kepala, air bekasan kepala langsung ke telinga. Mana dalilnya? Rasulullah pernah berkata, al-uzunani minar ra'si, dua telinga adalah bahagian daripada kepala. Maka mazhab Hanbali mengatakan dua telinga adalah kepala, jadi sekaligus cuci kepala, cuci telinga. Menurut Imam Syafi'i tidak bisa begitu. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa berbeda? Ini karena menurut mazhab Syafi'i, hadis yang menyatakan al-uzunani minar ra'si derajatnya dhaif di sisi mazhab Syafi'i, tapi sahih di sisi mazhab yang lain. Dan itu fenomena itu terjadi. Disitulah kadang-kadang menimbulkan ijtihad yang berbeda. Atau ada kalanya berbeda karena beda memahami isi ayat, isi hadis, dan ini adalah hasil daripada ijtihad, kemampuan para ulama masing-masing. Menurut Imam Hanafi, kurban itu wajib. Wajib. Yang tidak berkurban dosa besar. Kalau kita bermazhab Hanafi, otomatis kita kena kurban wajib. Nah, menurut jumhur ulama selain Hanafi, kurban itu menjadi sunnah muakkad. Apakah mereka tidak berdalil? Semuanya berdalil. Imam Hanafi berdalil, salah satunya adalah ayat Allah, "Fassalli li rabbika wanhar." Allah katakan setelah salat, maksudnya salat Idul Adha, kemudian wanhar, sembelihlah. Wanhar ini kata mazhab Hanafi bermakna wajib, sembelihlah kata Allah. Karena kaedah fikih pada dasarnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya semua perintah itu wajib. Jadi Imam Hanafi langsung tegas wajib, karena Allah suruh wanhar, sembelihlah. Lalu beliau juga mengambil hadis man wajada si'ah, barang siapa sudah mendapatkan kelapangan harta, lam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Yang sudah punya uang, sudah punya harta, tidak juga berkurban, jangan dekat dengan musalla kami. Jadi Nabi mengatakan engkau bukan bahagian dari kami, tidak berkurban setelah mendapatkan harta. Imam Hanafi langsung mengatakan celaan Nabi kepada mereka yang punya harta dan tidak mau berkurban menunjukkan Nabi marah. Nabi tidak mungkin marah kepada sesuatu yang sunnah, Nabi marah pada yang wajib, maka kurban itu wajib. Jadi ada dalilnya. Nah, kemudian mazhab yang lain selain Hanafi mengatakan sunnah muakkad, karena ada bahasa Nabi, iza ra'aitum hilala Zulhijjah, kalau engkau sudah melihat awal hilal Zulhijjah, artinya kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, apabila salah seorang di antara kalian ingin berkurban, bahasa Nabi ingin berkurban, arada, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, yang sudah berniat ingin berkurban, maka semenjak 1 Zulhijjah jangan lagi ganggu kuku-kuku dan bulu-bulunya. Bulu siapa? Bukan bulu unta, bukan bulu kambing, bulu pemiliknya. Dan itu hanya berlaku bagi pemilik utama. Kalau dalam keluarga, si suami yang harus menahan. Jadi ini bahasa wa arada menunjukkan para ulama mengatakan ayat wanhar tadi itu dibatasi kewajibannya oleh kalimat arada, maka berubahlah menjadi sunnah muakkad. Maka tidak boleh seseorang ketika masih melihat ada orang yang melakukan amalan berdasarkan versi dia, ada dalil, maka tidak boleh seseorang mengatakan ke salah satu saudaranya bid'ah selama dia masih merujuk, walaupun terjadi perbedaan
pada memahami dalil. Kadang-kadang kita terlalu over mengatakan orang dengan kalimat bid'ah. Aneh sekali kalau ada orang yang menghina orang tidak kunut dengan mengatakan ahlul bid'ah. Dan aneh juga orang yang kunut mengatakan orang tidak kunut dengan ahlul bid'ah, dengan yang orang kunut dengan ahlul bid'ah. Padahal kalau kita baca rujuk ke kitab, itu semuanya berdasarkan dalil masing-masing. Silakan baca bab kunut, semuanya memakai dalil. Cuma berbedanya di mana? Sebahagian golongan dari mazhab ini mengatakan bahawa hadis yang tentang bahawa begini dan begini, mereka pernah melihat Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut sampai seumur hidupnya. Menurut imam yang lain itu hadis itu dhaif. Dan kebalikannya juga begitu. Makanya bedakan antara bid'ah dengan khilafiyah. Seharusnya ketika seseorang sudah sampai pada tahap belajar memahami ini, jadi ini dipelajari terutama dalam kitab Tarikh Tasyri'. Itu harus belajar, seorang guru harus lebih dahulu mempelajari Tarikh Tasyri', sejarah munculnya syariat. Kenapa sampai kok bisa berbeza? Padahal dulu Nabi satu. Dulu di masa Nabi talak itu cuma satu, enggak boleh jatuhkan langsung talak 3. Kalaupun talak 3 tetap jatuhnya satu. Masa Abu Bakar tetap sama dengan Nabi. Kenapa masa Umar tiba-tiba orang jatuhkan talak 3 langsung jatuh 3? Apakah Umar berani melakukan bid'ah? Apakah Umar berani melawan Nabi? Tentunya Umar punya pertimbangan. Ternyata di zamannya para sahabat sudah mulai meremehkan urusan talak. Sedikit ribut talak, sedikit ribut talak, sedikit ribut talak. Kenapa? Karena menganggap alah baru talak 1, nanti bisa jatuhkan lagi. Lalu diucapkan galak-galak raw. Jadi anda ucapkan ku talak engkau 1999 misal, jatuhnya tetap 1. Jadi ada unsur meremehkan. Makanya Umar langsung berfatwa, mulai hari ini kufatwakan kepada kalian yang menjatuhkan talak 3 langsung kepada istrinya, maka langsung jatuh 3. Disitulah kemudian ulama-ulama mazhab mengambil pendapat Umar, termasuk 4 mazhab mengambil pendapat Umar. Kenapa? Termasuk mazhab Syafi'i mengambil pendapat Umar. Kenapa begitu? Kalau masa Umar saja sudah rusak, apalagi zaman mendekati kiamat. Begitulah keadaan. Beranikah kita mengatakan Umar ahlul bid'ah? Beranikah kita mengatakan bahawa Abu Bakar ahlul bid'ah dengan mengumpulkan Al-Quran? Padahal Nabi tidak pernah menyuruh, tidak pernah menyunnahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Tidak berani. Padahal itu kreasi baru. Beranikah kita mengatakan kepada Bilal bin Rabah bahawa kenapa dia berani melakukan salat sunnah setelah wuduk? Padahal Nabi belum menyuruhnya. Ketika Bilal diketahui oleh Nabi selalu melakukan itu, baru Nabi menyetujuinya. Dulu ada sahabat di masa hidup Nabi, setiap salat, setiap habis membaca Al-Fatihah dalam salat jemaah, beliau imam di salah satu masjid. Selain daripada masjid Nabi, beliau imam. Habis baca Al-Fatihah, ayat yang selalu dia ulang-ulang sebelum membaca surat yang lain, surat yang selalu dia ulang-ulang adalah Al-Ikhlas. Qulhuwallahu ahad. Jadi habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas dulu, baru dia sambung yang lain. Apapun solatnya, Al-Ikhlas dulu, baru dikomplain oleh jamaahnya, dilapor ke Nabi. Lalu Nabi memanggilnya dengan mengatakan, kenapa engkau selalu membaca setelah Al-Fatihah dengan Qulhuwallahu ahad? Lalu dia mengatakan bahawa aku mencintai ayat ini. Aku mencintai ayat ini dan berdasarkan keterangan-keterangan darimu ya Rasulullah, bahawa surat ini adalah sepertiga kalau membacanya begini dan begini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi tidak menentangnya. Nabi membolehkan, silahkan, kata Rasulullah. Jadi hal-hal begini jawabankan Allah yang ingin kita katakan bahawa bid'ah itu dosa. Jangan coba-coba menciptakan amalan baru yang tidak ada sandarannya sama sekali. Tidak ada sandaran. Apalagi ada orang mengatakan ada sandaran, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu hendaknya dihindari untuk menjadi bahan amal. Ini kadang-kadang kita temukan macam-macam salat yang diciptakan. Itu ada salat birrul walidain, kalau bapa pernah dengar. Jadi bagi mereka yang berhaji umrah, ada satu salat yang disuruh, iaitu salat birrul walidain, salat untuk kedua orang tua. Saya coba cek, ternyata ditemukan salah satu sumbernya dari hadis. Cuma orang tidak peduli, yang penting hadis. Padahal hadisnya mungkar.
hadisnya maudhu', hadis palsu. Orang beramal yang penting hadis. Disitulah perlu belajar tentang dunia hadis. Jangan asal-asalan yang penting karena hadis takat saja. Ini juga salah satu yang menyebabkan munculnya amalan-amalan bid'ah tadi. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis yang tercantum dalam kitab ini yang tidak mungkin kita bacakan satu persatu, tapi semuanya inti bermuara satu, bahawa Rasulullah melaknat orang-orang yang memperbaharui urusan agamanya. Cuma catatan tadi bisa jadikan pertimbangan bahawa jangan asal membid'ahkan orang kalau orang tersebut juga mempunyai sandaran dalil, cuma berbeza-beza memahami urusan dalil. Cuma kalau tidak ada dalil, berhati-hatilah. Dan di masa sahabat, paling dibenci orang yang berani meremehkan urusan dengan Nabi SAW. Paling dibenci. Anak Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, tidak disebutkan namanya dalam hadis. Cek ke kitab Riyadhus Shalihin, juga berbagai kitab Bukhari, Muslim. Anak Abdullah bin Umar itu ketika dia melarang perempuan untuk masuk masjid. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan salatnya perempuan lebih baik daripada di rumahnya, lebih baik daripada salatnya di masjid, anak Abdullah langsung bereaksi. Jadi cucunya Umar bin Khattab ini, cucunya Umar bin Khattab, dia langsung berdiri di pintu masjid. Siapapun perempuan yang datang dia usir, pulang. Bertemu dengan Bilal bin Rabah. Kata Bilal, kenapa engkau menyuruh pulang semua perempuan yang mau salat masjid? Lalu dia menjelaskan, bukankah salatnya perempuan di masjid lebih baik, di rumahnya lebih baik daripada masjidnya? Pokoknya aku suruh pulang semuanya. Lalu Bilal berkata, tidakkah engkau mendengar perkataan Nabi, la tamna'u ima'akum ilal masajid? Memang perempuan lebih baik salat di rumahnya, tapi kalau mereka ke masjid, la tamna'u, jangan engkau larang, selama tidak menimbulkan fitnah. Anak Abdullah bin Umar bersikeras, tidak, pokoknya tetap kusuruh dan kularang semuanya. Lalu Bilal berkata, engkau telah kusebutkan hadis Nabi di hadapanmu, tapi engkau masih melawan Nabi SAW. Mulai hari ini aku tidak akan bicara denganmu sama sekali. Sejak hari itu, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dicatat bahawa sejak hari itu dia tidak mau bicara dengan anak Abdullah bin Umar sampai matinya. Alasannya apa? Karena dia berani melawan Nabi SAW. Dulu ada permainan, dalam hadis yang lain ada permainan, taruh anak batu di sini, kemudian dipukul. Bahasa kita digeti, digeti, ya dipukul lah, anggap saja begitu. Digeti begini, taruh batu digeti begini. Sahabat sering bermain itu, saya lupa namanya, Mufas kalau saya tidak salah itu. Sahabat kadang-kadang sering bermain begini. Lalu Rasulullah sempat berkata, permainanmu ini tidak bisa membunuh musuh, tidak bisa membunuh binatang buruan. Yang ada cuma mencelakai mata orang, menyakiti orang. Maksud Nabi, hentikanlah gaya main seperti ini, karena bisa terkena mata orang. Nah, kemudian salah seorang sahabat ketika berjalan keluar, dia temukan ada sahabat lain yang masih bermain ini. Lalu dia nasihati, tidakkah engkau mendengar dari Nabi bahawa begini, ini sudah dilarang permainan ini? Langsung sahabat ini, orang yang satu ini mengatakan apa? Dia meremehkannya. Oh, tidak mengapa ini, mana ada masalah. Langsung dia lanjutkan main. Lalu dia berkata, wallahi, engkau tidak mendengar dari Nabimu dan engkau meremehkannya. Mulai hari ini aku juga tidak akan pernah berbicara lagi denganmu. Dulu salah seorang sahabat makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Lalu kemudian Rasulullah datang dan mengatakan, angkatlah tangan kananmu, makanlah dengan tangan kanan, karena syaitan yang makan dengan tangan kiri. Dia sengaja mengatakan, aku tidak bisa ya Rasulullah, dan kesannya meremehkan Nabi. Rasulullah kembali mengatakan, angkatlah tangan kananmu, makanlah. Diulang lagi, aku tidak bisa ya Rasul. Kata Rasulullah, aku tahu engkau ingin melawan apa yang Allah suruh, maka tanganmu tidak akan bisa terangkat mulai hari ini. Dan benar-benar sejak saat itu tangan kanannya lumpuh, tidak bisa lagi terangkat ke mulutnya, yang berfungsi hanya tangan kirinya, melawan Nabi SAW. Lalu ada salah seorang sahabat
Ketika tidur, kalau bangun, Nabi menyuruh untuk membasuh dulu tangan di bejana. Jadi kalau pertama kali kita bangun, basuh dulu tangan di bejana baru berwuduk. Li'annahu la yadri aina batat yadahu, karena seseorang tidak tahu kemana tangannya menggerayang tadi malam. Bisa jadi mencungkil hidung, bisa jadi dia pegang najisnya sendiri, atau dia masukkan kemana, atau kena darah nyamuk, macam-macam. Jadi Nabi mengatakan sebelum wudu, seseorang yang sudah bangun, cuci tangan dulu pertama, baru berwudu. Ada seorang sahabat meremehkannya, lalu mengatakan dengan bahasa melecehkan, itu pun aku pun sudah tahu tadi malam kemana tanganku menggerayang. Dia remehkan bahasa itu. Dan malamnya ketika dia tidur dengan bahasa meremehkan Nabi SAW, langsung besok paginya dia dapatkan tangan kirinya sudah masuk ke dalam duburnya sampai ke pergelangan. Bagaimana cara dia masukkan, wallahu a'lam. Itu hadis Nabi. Jadi berhati-hatilah meremehkan apa yang diajarkan Nabi. Jadi jangan mengejek orang bercadar, jangan mengejek orang berjanggut, jangan mengejek orang celana cingkrang. Mereka mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ini bahasa mengejek inilah yang kadang-kadang Allah cabut rahmat dari orang tersebut. Kita ngejek orang yang mengamalkan amalan sunnah, tapi setelah kita ngejek, kita tidak tahu diri, kita jatuh ke dalam maksiat. Habis ngejek, kita yang ngejek masuk penjara dengan amalan bukan amalan yang melawan sunnah lagi, memang buat maksiat lebih-lebih. Tapi kerja kita mengejek orang berjenggot, ini begini dan begini, Masya Allah. Maka hati-hatilah meremehkan apa yang diminta oleh Nabi. Tapi janganlah jatuh ke dalam over penuduhan terhadap orang-orang yang punya dalil masing-masing. Maka jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan ilmu ini untuk bisa semakin kuat melaksanakan amalan-amalan yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.